Ayat 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tafsir Ibn Katsir. Para sahabat memulai bacaan kitabullah dengan basmalah, dan para ulama sepakat bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari surat An-Naml. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah basmalah merupakan ayat tersendiri pada permulaan tiap-tiap surat, ataukah hanya ditulis pada tiap-tiap permulaan surat saja. Atau apakah basmalah merupakan sebagian dari satu ayat pada tiap-tiap surat, atau memang demikian dalam surat Al-Fatihah, tidak pada yang lainnya, ataukah basmalah sengaja ditulis untuk memisahkan antara satu surat dengan yang lainnya, sedangkan ia sendiri bukan merupakan suatu ayat. Mengenai masalah ini banyak pendapat yang dikatakan oleh ulama, baik salaf maupun khalaf. Pembahasannya secara panjang lebar bukan diterangkan dalam kitab ini. Di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu belum mengetahui pemisah di antara surat-surat sebelum diturunkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Hakim, yaitu Abu Abdullah An-Naisaburi, di dalam kitab Mustadraknya. Dia meriwayatkannya secara mursal dari Said Ibnu Jubair. Di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah pada permulaan surat Al-Fatihah dalam salatnya, dan beliau menganggapnya sebagai salah satu ayatnya. Tetapi hadis yang melalui riwayat Umar Ibnu Harun Balhi, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ummu Salamah ini di dalam sanadnya terkandung kelemahan. Imam Daruqutni ikut meriwayatkannya melalui Abu Hurairah secara marfu. Hal semisal diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas serta selain keduanya. Di antara orang-orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari tiap surat kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah, adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan Abu Hurairah, sedangkan dari kalangan tabi'in ialah Atta, Tawus, Said Ibnu Jubair, dan Mahul As-Zuhri. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abdullah Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam salah satu riwayat yang bersumber darinya, dan Ishaq Ibnu Rahawai serta Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya mengatakan bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat lainnya. Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat yang dikemukakan oleh sebagian jalur mazhabnya menyatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah, tetapi bukan merupakan bagian dari surat lainnya. Diriwayatkan pula dari Imam Syafi'i bahwa basmalah adalah bagian dari satu ayat yang ada dalam permulaan tiap surat. Akan tetapi, kedua pendapat tersebut garib aneh. Daud mengatakan bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri dalam permulaan tiap surat, dan bukan merupakan bagian darinya. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hambal. Diriwayatkan pula oleh Abu Bakar Ar-Razi, dari Abul Hasan Al-Karhi, yang keduanya merupakan pentolan murid-murid Imam Abu Hanifah. Demikianlah pendapat-pendapat yang berkaitan dengan kedudukan basmalah sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah atau tidaknya. Masalah pengerasan bacaan basmalah sesungguhnya merupakan cabang dari masalah di atas. Dengan kata lain, barang siapa berpendapat bahwa basmalah bukan merupakan suatu ayat dari Al-Fatihah, dia tidak mengeraskan bacaannya. Demikian pula halnya bagi orang yang sejak awalnya berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri. Orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan suatu ayat dari permulaan setiap surat, berselisih pendapat mengenai pengerasan bacaannya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bacaan basmalah dikeraskan bersama surat Al-Fatihah, dan dikeraskan pula bersama surat lainnya. Pendapat ini bersumber dari berbagai kalangan ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para imam kaum muslim, baik yang salaf maupun khalaf. Dari kalangan sahabat yang mengeraskan bacaan basmalah ialah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Muawiyah. Bacaan keras basmalah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Imam Baihaqi. Dari Umar dan Ali, apa yang dinukil oleh Al-Khatib dari 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, merupakan pendapat yang garib. Dari kalangan tabi'in yang mengeraskan bacaan basmalah ialah Said Ibnu Jubair, Ikrimah, Abu Kilabah, As-Zuhri, Ali Ibnul Husain dan anaknya, yaitu Muhammad serta Said Ibnul Musayyab, Atta, Tawus, Mujahid, Salim, Muhammad Ibnu Ka'b Al-Qurazi,
Ubaid dan Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, Abu Wail dan ibnu Sirin, Muhammad ibnu Munkadir, Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas dan anaknya Muhammad Nafi, Maula ibnu Umar, Zaid ibnu Aslam, Umar ibnu Abdul Aziz, Al-Asrak ibnu Qais, Habib ibnu Abu Sabit, Abu Sisyasa, Mahul, dan Abdullah ibnu Makal ibnu Mukorin. Sedangkan Imam Baihaqi menambahkan Abdullah ibnu Safwan, dan Muhammad ibnul Hanafiyah menambahkan ibnu Abdul Bar dan Amr ibni Dinar. Hujah yang mereka pegang dalam mengeraskan bacaan basmalah adalah, karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka bacaan basmalah dikeraskan pula sebagaimana ayat-ayat surat Al-Fatihah lainnya. Telah diriwayatkan pula oleh Imam Nasai di dalam kitab Sunannya oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya masing-masing, juga oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui Abu Hurairah, bahwa ia melakukan salat dan mengeraskan bacaan basmalahnya. Setelah selesai dari salatnya itu Abu Hurairah berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang salatnya paling mirip dengan salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kalian. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Daruqutni, Imam Khatib, Imam Baihaqi, dan lain-lainnya. Abu Daud dan Turmuzi meriwayatkan melalui Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuka salatnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Turmuzi mengatakan bahwa sanadnya tidak mengandung kelemahan. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui Ibnu Abbas yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan melalui Anas ibnu Malik bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menjawab bahwa bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan panjang pada Bismillah dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim. Dengan kata lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan basmalahnya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Daud, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak Imam Hakim disebutkan melalui Ummu Salamah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan cara berhati-hati pada setiap ayat, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Ad-Daruqutni mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i meriwayatkan, begitu pula Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya melalui Anas, bahwa Muawiyah pernah salat di Madinah. Ia meninggalkan bacaan basmalah, maka orang-orang yang hadir bermakmum kepadanya dari kalangan muhajirin memprotesnya. Ketika ia melakukan salat untuk yang kedua kalinya, barulah ia membaca basmalah. Semua hadis dan asar yang kami ketengahkan di atas sudah cukup dijadikan sebagai dalil yang dapat diterima guna menguatkan pendapat ini tanpa lainnya. Bantahan dan riwayat yang garib serta penelusuran jalur, ulasan, kelemahan-kelemahan serta penilaiannya akan dibahas pada bagian lain. Segolongan ulama lainnya mengatakan bahwa bacaan basmalah dalam salat tidak boleh dikeraskan. Hal inilah yang terbukti dilakukan oleh 4 orang khalifah, Abdullah ibnu Mughaffal, dan beberapa golongan dari ulama salaf kalangan tabi'in dan ulama khalaf, kemudian dipegang oleh mazhab Abu Hanifah, Imam Sauri, dan Ahmad ibnu Hanbal. Menurut Imam Malik, basmalah tidak boleh dibaca sama sekali, baik dengan suara keras ataupun perlahan. Mereka mengatakan demikian berdasarkan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka salatnya dengan takbiratul ihram dan membuka bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamina, yakni tanpa basmalah. Di dalam kitab Sahihain yang menjadi dalil mereka disebutkan melalui Anas ibnu Malik yang mengatakan, aku salat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka membuka bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamina. Menurut riwayat Imam Muslim, mereka tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baik pada permulaan ataupun pada akhir bacaannya. Hal yang sama disebutkan pula dalam kitab-kitab Sunan melalui Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu an. Demikianlah dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh para imam dalam masalah ini. Semuanya berdekatan, karena pada kesimpulannya mereka sangat sepakat bahwa salat orang yang mengeraskan bacaan basmalah dan yang memelankannya adalah sah.